Sistem kepartaian, serta fungsi kepartaian di Indonesia pada masa Orla, Orba, dan pasca Orba. Pendahuluan. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiarjo adalah konsep yang membahas tentang bagaimana partai-partai politik berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem dan bagaimana pula partai politik berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam sistem yang lebih luas, yakni tatanan kehidupan sosial kebangsaan dan kenegaraan. Sistem kepartaian atau party system pertama kali dikemukakan oleh Maurice Dufourger dalam bukunya Political Parties, yang dalam pembahasannya membuat klasifikasi sistem kepartaian dalam 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Di Indonesia, pelaksanaan sistem kepartaian sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiarjo adalah sistem multipartai, tetapi dalam dinamika perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, dalam prakteknya mengalami deviasi dan perspektif sistem multipartai, karena ada kehendak kekuasaan eksekutif untuk mendominasi secara totaliter kekuasaan negara dan pemerintahan yang mempraktekkan sistem partai tunggal. Partai politik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di Indonesia saat ini, partai politik dikatakan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memperhatikan definisi partai politik dalam ketentuan undang-undang tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan pertama dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, barulah kepentingan masyarakat bangsa dan negara menyusul. Masa Orde Lama, demokrasi parlementer. Masa Orde Lama atau Orla merupakan sebutan bagi zaman saat pemerintahan Insinyur Soekarno dimulai pada awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi parlementer, sistem pemerintahan yang dianut saat itu adalah sistem pemerintahan presidensial atau sistem satu partai. Dengan gagasan partai tunggal muncul dari Soekarno, sistem satu partai yang dibentuk saat itu bertujuan sebagai partai negara dan partai pelopor dalam menjalankan pemerintahan di awal kemerdekaan. Namun, hal itu mengalami kegagalan akibat pandangan Sultan Syahrir yang menentang konsep partai monolitik berkembang dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNIP, di mana Syahrir sebagai ketuanya pada saat itu legitimasi kehadiran partai politik dengan sistem multipartai diawali sejak dikeluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Ditekan oleh Wapres M. Hatta memberi kesempatan seluas-luasnya memberikan partai politik, ditambah lagi dekrit pemerintah tunggal 14 November 1945 yang mengamanatkan pengubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer yang ditandai dengan menteri bertanggung jawab kepada KNIP sebagai wakil rakyat. Maklumat tersebut dikeluarkan atas desakan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, sekaligus Soekarno melantik Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Masa Orde Lama, demokrasi liberal atau parlementer. Selanjutnya, Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri yang pertama dan membentuk kabinet yang diisi oleh tokoh-tokoh partai sosialis dan tokoh non-partai. Pada tanggal 31 Desember 1949 dilaksanakan konferensi meja bundar. Kesepakatan yang dihasilkan dalam perjanjian konferensi meja bundar adalah bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara serikat
dengan Undang-Undang RIS dijadikan sebagai konstitusi dominasi partai politik pada saat itu masih tetap kuat baik dalam parlemen maupun eksekutif. Kuatnya pengaruh dinamika partai politik dalam pemerintahan juga disertai dengan konflik antar partai politik. Jika konflik antar partai politik terjadi, maka akan mengancam stabilitas politik dan sistem pemerintahan. Partai politik yang besar saat itu yakni PNI atau Sarmidi Mengunsarkoro Masyumi Sukiman Wirjo Sanidojo, Partai Sosial atau Sahrir, dan PKI tidak menyukai kebijakan Sahrir yang tidak mempertimbangkan mereka dalam pembentukan kabinet, sehingga kabinet Sahrir jatuh dan digantikan kabinet Amir Syarifuddin tahun 1947. Perilaku tokoh-tokoh partai politik yang sering bersaing di era demokrasi liberal ini membuat kabinet jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif. Kabinet diisi oleh gabungan partai politik yang tidak mau berkolaborasi secara stabil. Masa Orde Lama demokrasi liberal atau parlementer, menurut Maryam Budiarjo, penyebab krisis dalam kabinet era demokrasi parlementer atau liberal antara lain adalah 1. Partai-partai yang bersaing tidak ada yang mendapatkan suara movirasi dari parlemen, sehingga untuk membentuk kabinet, partai-partai harus berkoalisi dengan partai lain membentuk kabinet. 2. Tidak ada loyalitas dalam koalisi. Setiap berbeda pandangan dengan kinerja kabinet disikapi partai-partai koalisi dengan langsung menarik dukungan sehingga kabinet jatuh. 3. Sikap partai yang tidak konsisten ketika sebuah partai menjadi partai oposisi, partai tersebut tidak menarik menteri di kabinet dengan alasan kadernya menjadi menteri disebabkan kedekatan pribadi, bukan disebabkan pengaruh partainya. 4. Loyalitas anggota terhadap partai tipis. Ketika anggota berpengaruh tidak mendapatkan jabatan di kabinet, anggota partai tersebut membuat partai baru dan hal ini mempertajam fragmentasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Indasari. Saya akan menjelaskan masa Orde Lama, demokrasi terpimpin. Ide demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena kecewa melihat sikap kader partai politik di parlemen yang sering membuat kabinet jatuh bangun. Pemerintahan tidak efektif, sistem kepartaian, dan pemilihan umum keadaan ekonomi memburuk. Selain itu, Presiden Soekarno juga berusaha mengurangi jumlah partai politik dengan hanya mengakui 10 partai dari 26 partai peserta pemilu 1955, yakni PNI, NU, PKI, Parkindo, Partai Katolik, PSII, PRT, Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 45 Murba, IPKI dan Parkindo yang berhak atas 47,4% anggota DPR GR, sedangkan 52,6% anggota DPR GR diambil dari golongan fungsional, kemudian mengeluarkan Perpres nomor 7 1959 yang isinya bertujuan untuk menyederhanakan partai politik, sedangkan Masyumi dan PSI dibubarkan sebagai dianggap terlibat PRRI semesta. Dimulai di tahun 1956 ketika PKI sebagai salah satu partai besar pemenang pemilu tidak diikutsertakan dalam kabinet. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berpidato yang berjudul mengubur partai-partai, menawarkan konsep demokrasi terpimpin, Ley de Demokratie, dan akhirnya disahkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian masa Orde Lama demokrasi terpimpin. Pecahnya peristiwa gerakan 30 September PKI atau 30 SPKI, terjadinya krisis politik dan krisis ekonomi menandai awal dari berakhirnya era Orde Lama. Menurut Soekarno sendiri, seperti yang dikutip oleh Ali Safaat, pada saat itu peristiwa 30 September 1965 disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kebelingeran pimpinan PKI, kelihayan subversi, neokolim, dan adanya oknum-oknum yang tidak benar. Pasca peristiwa gerakan 30 September atau PKI, terjadinya krisis politik dan krisis ekonomi menandai awal dari berakhirnya
era Orde Lama. Krisis politik terus meningkat yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa selama 60 hari di ibu kota. Dengan membawa sebuah tuntutan besar, mahasiswa menuntut agar dilakukan pembubaran PKI, retooling Kabinet Dwikora dan penurunan harga perbaikan ekonomi atau yang dikenal sebagai istilah Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Akibat dari krisis politik yang berlarut-larut, Soekarno terpaksa mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersmar yang ditujukan pada Soeharto. Selanjutnya, perjalanan demokrasi kepartaian di era Orde Baru yang ditandai dengan dinamika partai politik yang sangat sulit berkembang, di mana kesulitan partai politik dalam dinamikanya merupakan konsekuensi rezim kekuasaan Soeharto yang begitu otoriter. Padahal konstitusi menjamin demikian bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Jika berani bertentangan dengan tafsir Pancasila milik rezim Soeharto atau rule of man, maka akibatnya akan menjadi tahanan politik, di mana pemerintahan berwenang mengawasi dan membubarkan partai politik. Selanjutnya, pemberlakuan sistem partai tunggal dapat dibuktikan betapa Golkar menjadi satu-satunya kekuatan politik Soeharto yang secara resmi memang tidak disebutkan sebagai partai, tetapi fungsi dan peranan yang dilakukan sepenuhnya adalah partai seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Golkar yang dapat menjangkau rakyat tingkat bawah, di mana sebab dalam kebijakannya Soeharto membatasi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia untuk membentuk perwakilannya hanya sampai pada wilayah tingkat 1 dan tingkat 2, yaitu provinsi, kota, dan kabupaten. Sementara untuk wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan, kelurahan, dan desa, hanya Golkar yang bisa berperanan di sana, di mana ketentuan ini yang dikenal dengan istilah masa mengambang. Surat Perintah 11 Maret yang menjadi titik awal lahirnya Orde Baru. Di awal perjalanan Orde Baru, selanjutnya pada awal pemerintahannya membuat beberapa kebijakan yang salah satunya yaitu menggarap Undang-Undang Pemilu yang menandai terbentuknya format politik baru. Maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka memperkecil peta konflik sebagai upaya memperkuat stabilitas politik. Soeharto membuat berbagai strategi agar dapat melanjutkan amanah dari Soekarno, di mana semasa pemerintahannya terjadi penguatan Golkar menjadi partai dominan dalam pemerintahan. Lalu Presiden Soeharto berhasil menyederhanakan jumlah partai lebih sedikit yang sebelumnya 10 menjadi 3 organisasi peserta pemilu. Kebijakan penyederhanaan partai ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum. 3 organisasi peserta pemilu ini dikelompokkan dalam 3 aliran politik, yaitu aliran politik keagamaan yang direpresentasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan, aliran kekaryaan diwakili oleh golongan karya, dan aliran demokrasi yang diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia. Masa pasca Orde Baru atau Reformasi. Era reformasi yang muncul setelah rezim Orde Baru merupakan era yang menjanjikan harapan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Pertumbuhan partai politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, era reformasi yang melahirkan sistem multipartai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya. Boleh dikatakan bahwa setelah era reformasi ini, peran partai sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berekspresi bisa dimaksimalkan. Dapat dilihat dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Jika pada masa Orde Baru hanya terdapat 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pada tahun 1999 tercatat ada 141 partai politik.
Walaupun begitu, masih banyak yang harus dibenahi dari partai politik kita. Di antaranya adalah masih banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam organisasi partai politik. Masa pasca Orde Baru atau reformasi. Berikut beberapa rangkuman yang terjadi di masa itu. Yang pertama, multi partai bangkit kembali. Yang kedua, partai politik kompetitif. Yang ketiga, memiliki fungsi baru dari partai politik. Yang keempat, muncul fenomena partitokrasi atau dominasi kekuasaan oleh partai politik. Yang kelima, asas tunggal yang dihapuskan. Tahun penting keadaan partai politik. Partai politik pada masa Orde Lama di tahun 1953 sebelum pra-pemilu diterbitkan UU nomor 7 tahun 1953 tentang partai politik. Yang kedua, 1955 diadakan pemilu pertama dengan diikuti 29 partai. Di tahun 1959 diterbitkan Dekret Pancasila dan mengubah demokrasi parlementer atau liberal sebelumnya menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian Presiden juga membubarkan konstituante. Pada masa kedua yaitu Orde Baru di tahun 1966 diterbitkannya TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang penyederhanaan parpol dan keikutsertaan TNI atau Polri dalam MPR atau DPR. Di tahun 1971 parpol kemudian disaring sehingga hanya 10 yang berhak untuk ikut pemilu. Di tahun 1973 konsep fusi diterima oleh Dewan dan dikukuhkan dengan UU nomor 3 tahun 1975 tentang parpol dan golongan. Hanya ada 2 parpol yang boleh ikut yaitu P3 dan PDI, juga 1 golongan yaitu golongan karya dalam pemilu. Di tahun 1977 sampai 1997 diadakan 5 kali pemilu dan pendidikan politik dalam partai politik sudah mengarah pada hegemoni kekuasaan. Pada pasca Orde Baru atau reformasi di tahun 1999 diterbitkan UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik. Diikuti 48 partai politik dan mulai ada istilah koalisi. Peran parpol juga masih belum maksimal dalam penyelesaian konflik. Di tahun 2004 ada 24 parpol dan tidak ada lagi dominasi politik oleh satu partai. Di tahun 2009 ada 38 parpol ditambah 6 parpol lokal di Aceh, dan di tahun 2014 ada 12 parpol ditambah 3 parpol lokal di Aceh dengan muncul 2 koalisi besar seperti KMP dan KIH. Selanjutnya, fungsi kepartaian. Secara teoritis, setiap keberadaan organisasi politik termasuk partai politik tentu memiliki struktur dan fungsi yang tersendiri. Partai politik yang merupakan kerangka sistem politik tentunya mempunyai struktur dan mempunyai fungsi-fungsi. Dari fungsi-fungsi inilah yang kemudian menentukan eksis tidaknya sebuah partai politik. Selain itu, fungsi tersebut juga menjadi parameter bagi identitas dan kredibilitas partai politik di tengah-tengah kompetisi politik masyarakat. Hal tersebut juga yang menjadi kunci keberadaan sebuah partai politik diminati dan dipilih oleh masyarakat luas. Dalam hal pengejawantahannya, fungsi partai politik akan berbeda satu sama lain, khususnya bila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh sebuah negara. Namun demikian, fungsi utama partai politik di Indonesia yaitu menurut UU nomor 2 tahun 2008 pasal 10 ayat 1 sampai 3 tentang partai politik, yaitu tujuan umumnya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan negara NKRI dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.